Saya bergabung baru 3 bulan. Ini semuanya sudah berjalan. Di awal saya, minggu pertama pun saya sudah harus memutuskan yang terkait dengan RPP. Karena tadinya masih ada ganjalan kuat, akhirnya saya bilang, teman-teman bahwa ini semua adalah demi bangsa dan negara, sehingga kita bisa lakukan. Ini mungkin Bapak yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Kami terus akan berusaha untuk catch up dengan apa yang menjadi poin-poin ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dan terakhir itu nanti penunjukan ini juga SK sedang dalam proses ya untuk penetapan perguruan tinggi, penugasan istilahnya. Demikian Pak Pimpinan. Bagaimana ke Pak Menkes mungkin ada tambahan lagi? Interupsi pimpinan. Oh, silakan. Ya, mungkin dari tadi jawaban dari Dikti yang saya lihat adalah masih ada keinginan Dikti yang memegang terus begitu ya Pak ya. Padahal ini udah perintah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi saya tuh sebetulnya dari apapun yang kita lihat dari kemarin kita bicara tentang GGL dan lain-lain, sepertinya ada ego sektoral gitu di antara pemerintah ini. Sok atuh Bapak dulu. Ego sektoral di antara pemerintah yang masih menghitung untung rugi, kewenangan yang berkurang begitu ya. Tapi kalau kita lihat kalau misalkan alasannya nih Pak, kalau di rumah sakit itu nanti kualitasnya tidak terjamin. Yang kita tahu bahwa banyak profesor dokter yang tadi yang mengajar juga di universitas-universitas begitu yang ada di rumah sakit ini Pak. Artinya mereka mempunyai tutor yang memang mengajar di universitas gitu, tetapi ini langsung di rumah sakit. Mungkin tujuan kita kan ingin penyebaran dokter ini menjadi lebih luas lagi. Karena kita lihat 62% puskesmas tidak ada dokter, tidak ada tenaga kesehatan, ini miris Pak. Gitu, Indonesia sebesar ini, tetapi kita masih sangat kekurangan dokter, sehingga kita dianggap oleh negara lain mungkin tidak negara yang pendidikannya rendah begitu ya, dikarenakan sulit sekali mencari tenaga terdidik untuk kesehatan ini. Nah, kalau masuk lagi universitas kan kita tahu Pak, banyak yang mengeluh dokter-dokter ini kan yang pertama tes agak sulit begitu ya Pak, lo mahal begitu. Dan yang ketiga juga adanya bullying dari para senior kepada junior. Kita kan sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Nah, kalau dikatakan bahwa tadi katanya kualitas, ya bisa saja nanti pada saat akhir daripada di rumah sakit itu diadakan ujian persamaan Pak, gitu. Jadi bisa diselaraskan oleh Dikti. Tapi kalau pada saat sekarang kita menjalankan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini tentunya Dikti harus mau melepas kepada Kementerian Kesehatan untuk spesialis ini Pak di rumah sakit. Jadi saya harap nanti kalau koordinasi terus mungkin agak lama ya, agak sulit, susah begitu. Jadi mungkin sampai tahun 2020 berapa ini? Itu belum terjadi mungkin gitu. Jadi kita inginkan bahwa ini kita mempercepat waktu. Tadi teman-teman juga ingin tahu timeline-nya, kapan bisa dilakukan. Nah mungkin itulah yang bisa didapatkan nanti dilaporkan kepada Pak Menteri apa yang sudah dibicarakan di ruangan ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi pimpinan. Pak Andriani, silakan Pak Andriani. Terima kasih pimpinan. Pak Dirjen, begini, tidak ada spesifik jawaban Presiden ini di bawah naungan perguruan tinggi atau tidak. Tapi untuk Menteri Kesehatan, mungkin kalau yang lama-lama di Kementerian Kesehatan, mungkin kita pernah dulu itu mendidik dokter 1 tahun, dokter bedah, dengan harapan bisa ditempatkan di daerah-daerah itu sebagai dokter bedah. Apa yang terjadi? Mereka melakukan bedah, dituntut oleh masyarakat bahwa dia bukan dokter spesialis bedah, kok dia operasi bedah gitu. Jadi dia anggap malpraktek, dihukum.
Nah, sekarang ini bagaimana? Kita yang akan kita bentuk ini ya, bagaimana? Sistemnya bagaimana? Apa kita serahkan penuh ke rumah sakit, tapi untuk hukum untuk pendidikannya di mana? Ya kita antara Menteri Kesehatan dan Pendidikan, apa yang disampaikan tadi perlu bagaimana untuk jalan keluarnya. Jangan sampai nanti yang kita ciptakan nanti itu menjadi masalah yang akan datang, karena tidak ada naungan pendidikannya. Kita serahkan rumah sakit misalnya, sistem pendidikan kita beda. Rumah sakit mungkin dia tentang praktek dia, dokternya, ilmu dokternya sekolahnya. Mungkin itu pimpinan sebagai pertimbangan. Terima kasih. Silakan Pak Menkes. Tadi nanya-nanya ngobrol sebentar, mohon izin karena untuk menyamakan nih biar pemerintah nggak kelihatan beda. Jadi memang yang masih pending, iya, tadi yang masih pending cuma tinggal 2 kok. Kalau saya tadi tanya ya ke Bu Ade, tadi belum sempat tanya ke beliau, udah diplototin sama ini kakakku nih kanan. Jadi yang pertama adalah itu surat ketetapan, surat penugasan dari Kemenkes, surat penetapan dari Menteri Kesehatan terhadap 6 RSPPU ini. Memang di undang-undang supaya ada check and balancesnya, surat penetapan ini harus dikonfirm gitu ya, harus apa istilahnya? Harus ditetapkan juga oleh Mendikbud. Tapi dengan saya mengeluarkan surat penugasan, aku penugasan, Mendikbud penetapan. Kalau nggak salah kata-katanya gitu. Saya mengeluarkan surat penugasan, nanti itu dikirimkan ke Kemendikbud, Menteri Pendidikan mengeluarkan surat penetapan, gitu kan. Nah, memang ya diskusinya di bawahnya adalah mengeluarkan izin penyelenggaraan. Nah, memang khawatirnya adalah kita keluarin, karena begitu keluar kita akan jalan prosesnya. Nanti izinnya nggak dikeluarin. Jadi aku bilang ke beliau nih, Pak Haris ini kebetulan sama-sama di MBA ITB, sama-sama di Majelis Wali Amanat ITB beberapa kali. Jadi paling tadi saya mau bisik-bisik beliau, Pak Haris, kita setuju ya. Nanti kalau saya udah keluarin surat penugasan, Bapak izinnya ya bantu dikeluarin cepat gitu. Jangan lama gitu, karena kalau lama kan nanti nggak enak aja, administrasi nggak rapi. Gitu. Jadi yang pertama itu surat izin dari Kementerian Pendidikan. Saya udah telepon Pak Nadiem sih, Pak Nadiem sering makan bareng gitu. Cuma ya itu kan namanya birokrasi kan panjang itu jenjangnya. Tapi Pak Nadiem juga setuju bahwa nanti akan dikeluarkan surat apa istilahnya? Surat izin penyelenggaraan. Surat mengeluarkan beda-beda itu kata-kata apa lah pokoknya ada. Pokoknya izin penyelenggaraannya dari Dikti. Saya menetapkan rumah sakitnya, tapi izin menyelenggarakan pendidikannya itu dari Dikti. Itu satu. Pak. Kemudian yang kedua, yang masih agak contentious adalah di undang-undang memang di PP kita mau agar standarnya sama, seleksinya tuh ada panitia bersama. Nah, panitia bersama ini biasa rebut-rebutan siapa yang mau jadi ketua gitu kan. Ya, jadi saya sebenarnya mau usul tadi Bu, ini tadi saya mau ngomong tuh mau usul. Ya udah, ini kan ada panitia bersama. Ada seleksi yang university based. Ada seleksi yang hospital based. Ini biar adil. Saya mau usul lagi nih. Yang seleksi university based ini satu tim nih. Cuma kan boleh dong ada satu tim yang university based, karena pasti prosesnya akan sedikit berbeda sama kita gitu. Yang university based, ketuanya Dikti, wakil ketuanya kita. Gitu kan? Yang hospital base, ketuanya kita, wakil ketuanya Dikti. Tadi saya mengusulkannya begitu. Jadi biar masing-masing bisa jalan, karena jadwalnya juga nggak harus selalu sama gitu kan, karena jadwalnya rumah sakit kan berbeda juga dengan jadwalnya perguruan tinggi. Kita tidak mengikuti jadwal pendidikan yang ada di perguruan tinggi, karena kita ada waktu-waktu yang kita mau kejar itu percepatannya, tidak gitu. Jadi sebenarnya 2 itu aja sih. Kalau yang pedoman pelaksanaan itu kan sebenarnya ada di tempatnya kita di PP dan undang-undang nggak ada. Jadi ada 2 itu Pak. Yang pertama kita memang wajib sesudah kita mengeluarkan SK penugasan itu harus diizinkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaannya. Paling itu mintanya
izinnya dikeluarin gitu ya Pak Haris ya, jangan lama-lama itu kalau bisa dikeluarin. Karena SK-nya tadi saya bilang SK-nya juga belum kita keluarin, jadi salah juga kita udah keluarin hari ini gitu kan, itu SK penugasannya aku keluarin hari ini. Ya mungkin dikasih seminggu 2 minggu, oh nunggu PP ya nunggu PP masih ngejar presiden, besok terbang aku ojok-ojok, aku udah bisikin presiden terus itu supaya ditekan gitu. PP-nya keluar langsung jadi ya, jadi mungkin minggu depan lah kalau bisa. Kemudian yang kedua adalah panitia bersama. Panitia bersama usul saya itu tadi, yang university based, prosedur ini ya kan secara prosedur sama, mungkin kriteria sama, tapi kan ada nggak 100% sama ini kan, karena university based kan sudah mapan. Kita juga pakai sistem IT-nya kita juga, apakah teman-teman di universitas akan mau pakai kan belum tentu. Tapi secara prinsip-prinsipnya sama. Yang university based itu ketuanya dari Dikti, wakilnya dari kita gitu, yang hospital based ketuanya dari kita, wakilnya dari Dikti. Itu sih rencana saya nih. Tapi mudah-mudahan kalau Pak Haris langsung setuju di sini sih ya sama. Itu yang saya kebayang tadi mau ngobrol sebelum ditegur sama anggota, karena kok ngobrol sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Clear ya Ketua ya? Kita lihat sudah ada suasana yang lebih kondusif, kita bisa masuk kesimpulan, kan kita mau ikat di kesimpulan nih, biar sama-sama kita berjalan bersama ke depan. Setuju ya? Kesimpulan ditayangkan.